teman-teman. Shalom semuanya, bertemu lagi dengan Kak Tresya di episode Anak Bertanya. Hari ini Kak Tresya gak sendirian, Kak Tresya ditemani 3 teman-teman kita, 3 adik-adik kita yang hebat-hebat. Yuk kita kenalan sama mereka yuk. Dari yang paling ujung, siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Deren, kelas 5, umur 10. Halo Deren. Halo Kak. Selanjutnya yang di samping Deren. Halo teman-teman, aku Yosua. Aku kelas 1 SD, umur aku 7 tahun. Shalom Yosua. Halo Kak. Selanjutnya yang paling cantik, siapa namanya? Halo teman-teman, nama aku Jessica, aku umur 11, aku kelas 5. Shalom Jessica. Terima kasih untuk Deren, untuk Yosua, untuk Jessica sudah hadir temanin Kak Tresya untuk episode Anak Bertanya hari ini. Teman-teman, adik-adik, teman-teman kita di sini mau mengajukan pertanyaan, nanti Kak Tresya akan bantu jawab. Teman-teman di rumah, apabila kalian ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanyakan langsung di kolom komentar YouTube kita atau kalian juga DM Instagram di @elroy_skidchurch. Yuk sekarang kita mau mulai episode bertanya hari ini. Siapa dari kalian yang mau mulai bertanya duluan? Angkat tangannya. Aku Kak. Oke Deren, silakan. Pertanyaan dari Deren apa? Kita dengar, kita simak sama-sama yuk adik-adik. Kak, kan kita itu kalau malam tidur. Nah kalau misalkan Tuhan Yesus itu tidur nggak Kak? Oh jadi kalau pertanyaan Deren itu, kita kan malam-malam tidur nih. Kalau kita tidur, apakah Tuhan Yesus tidur juga? Gitu ya Deren pertanyaannya? Iya Kak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Yuk kita buka sama-sama di Alkitab. Kita buka di Mazmur pasal 121 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yuk Deren bantu Kak Tresya untuk baca ayatnya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuh adik-adik, di ayat yang barusan Deren bacakan disebut penjaga Israel, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak akan terlelap, dia tidak akan membiarkan kaki kita terjatuh. Tuhan Yesus tidak pernah tidur, Deren. Jadi ketika kita istirahat, ketika kita tertidur, Tuhan itu tidak istirahat dan Tuhan tidak tidur. Kenapa Tuhan tidak tidur? Karena Tuhan memang tidak butuh tidur adik-adik. Tuhan tidak butuh tidur, Tuhan tidak butuh istirahat. Tuhan akan selalu terjaga dan akan terlalu sadar untuk menjaga kita. Di Alkitab pernah tertulis juga bahwa Tuhan Yesus beristirahat. Tetapi istirahat yang di sini yang dimaksud itu bukannya Tuhan Yesus beristirahat pergi tidur atau pergi istirahat karena Tuhan Yesus kecapean. Tapi Tuhan Yesus beristirahat karena memang dia memutuskan untuk menghentikan sejenak pekerjaannya. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya Deren, apakah Tuhan Yesus itu perlu tidur atau Tuhan Yesus itu perlu istirahat? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus beda dengan kita. Beda nih sama Deren. Deren kalau capek istirahat kan? Iya. Tidur di malam hari, tidur siang. Terus makan juga kan Deren. Kalau Tuhan Yesus gak butuh itu semua. Tuhan Yesus kekuatannya tidak terbatas, kapasitasnya juga tidak terbatas. Seperti itu Deren. Deren, sudah jelas jawaban dari Kak Tresya? Sudah Kak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan Deren? Enggak Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama Deren. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangannya yang tinggi. Wih, Cua mau bertanya. Apa pertanyaan dari Cua? Kak, katanya Kak Tuhan ada di mana-mana. Tapi kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan, Kak? Cua mau lihat Tuhan ya? Betul. Yang pertama betul, Tuhan itu ada di mana-mana. Memang kita nggak bisa lihat Tuhan. Kenapa kita nggak bisa lihat Tuhan? Karena wujud dari Tuhan itu sendiri adalah roh. Kita terbatas, tidak bisa melihat wujud Tuhan yang adalah roh. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya Tuhan. Cua bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kak Tresya juga bisa merasakan kehadiran Tuhan. Adik-adik di rumah juga bisa. Kak Tresya kasih contoh, Kak Tresya kasih analogi. Tuhan itu ibaratkan udara adik-adik. Udara yang ada di sekeliling kita. Kita bisa merasakannya. Coba adik-adik lambaikan tangannya kayak Kak Tresya.
Bisa kan kalian bisa merasakan udara, tapi kalian bisa lihat nggak? Sama seperti itu, seperti Tuhan Yesus. Kita nggak bisa lihat udara, tapi kita bisa merasakan bahwa di sekeliling kita ini ada udara. Kita nggak bisa melihat wujud Tuhan Yesus secara langsung, tapi kita bisa merasakan kehadiran dan pekerjaan Tuhan Yesus atas hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita juga bisa melihat Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus melalui hidup kita. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan meskipun tidak bisa melihat wujud Tuhan Yesus, tapi kita bisa menjadi alat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan Yesus perintahkan agar orang-orang itu bisa melihat bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan Yesus. Terus selanjutnya kita mau baca Alkitab yuk. Kita mau buka di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Cua boleh bantu Kak Tresya untuk baca? Bisa Kak. Silakan Cua. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa kita belum bisa melihat wujud Tuhan secara sempurna. Karena kita terbatas, karena wujud dari Tuhan Yesus sendiri itu adalah roh. Kita melihat Tuhan masih samar-samar. Tetapi nanti apabila kita sudah bersatu dengan Tuhan di dalam surga, kita dapat melihat wujud Tuhan Yesus dengan lebih jelas lagi. Tetapi kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Cua? Sudah jelas? Terima kasih Cua atas pertanyaannya. Kasih Kak. Sama-sama. Nah, selanjutnya tinggal satu orang lagi nih yang belum bertanya. Siapa ya yang belum bertanya? Siapa yang belum bertanya? Aku. Nah, Jessie yang belum bertanya. Yuk sekarang kita dengar pertanyaan dari Jessie. Kak, aku mau nanya, kita kan umat Kristen. Nah, sebenarnya kita tuh bisa gak sih dengar Tuhan berbicara? Kita adalah umat Kristen, kita adalah umatnya Kristus. Kita bisa gak sih dengar Tuhan Yesus itu berbicara? Pertanyaannya sama nih sama yang sering Kak Tresya tanyakan. Bisa gak ya Kak Tresya dengar suara Tuhan? Kok selama ini Kak Tresya gak pernah dengar suara Tuhan? Jawabannya simpel adik-adik. Ketika adik-adik buka firman Tuhan, adik-adik Jessie baca Alkitab, itu adalah suaranya Tuhan. Mungkin kita belum bisa dengar suara Tuhan Yesus secara fisik ya, kita dengar melalui telinga langsung, kita belum bisa. Tetapi bukan artiannya nggak bisa. Ada loh contoh tokoh Alkitab yang bisa mendengar suara Tuhan Yesus langsung melalui telinga mereka. Ada yang tahu siapa? Pendeta. Samuel. Tokoh Alkitab yang sudah mengalami Tuhan Yesus berbicara langsung sama dia. Ayo dong, ada yang tahu nggak? Samuel. Oh, betul, bagus, ingatannya hebat-hebat ya. Samuel contohnya Tuhan berbicara langsung melalui Samuel. Yuk kita buka di kitab 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya di 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Jessie boleh bantu Kak Tresya untuk baca? Boleh Kak. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tuh adik-adik, di situ Samuel berbicara langsung, ada interaksi malah sama Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel dan Samuel menjawab. Jadi jadi manusia itu, orang Kristen itu, orang yang percaya sama Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Tergantung dengan Tuhan ingin menampakkan dirinya, tergantung dengan Tuhan ingin menunjukkan suaranya kepada siapa.
Selain itu, adik-adik juga bisa mendengar suara Tuhan melalui wakil-wakilnya Tuhan, melalui hamba-hambanya Tuhan atau pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang menyampaikan firman Tuhan adalah mewakili suara Tuhan untuk bisa kita dengar. Untuk Tuhan menyampaikan suara Tuhan melalui hamba-hambanya. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk berbicara kepada kita. Bagaimana Jessie? Sudah jelas? Sudah, Kak. Kalian semua ada yang masih mau ditanyakan? Enggak, Kak? Enggak, Kak. Cua, sudah jelas ya Cua? Udah. Oke. Adik-adik di rumah, apabila adik-adik di rumah masih ada pertanyaan, masih ada yang ingin kalian tanyakan, boleh banget nih Kak Tresya tunggu pertanyaan dari kalian. Boleh sampaikan ke kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Kalian juga boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau di Instagram kita ya. Kak Tresya tunggu. Kita udah selesai untuk episode Anak Bertanya hari ini. Sekarang kita mau tutup. Kakak mau undang kita semua untuk bersatu di dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah selesai di episode Anak Bertanya hari ini. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh diberkati, kami sungguh belajar banyak hal ya Bapak. Kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami mau terus belajar ya Bapak untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman di rumah juga yang sudah menyaksikan episode Anak Bertanya hari ini. Biarlah Engkau yang berkati aktivitas kami ya Bapak, apapun yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati pada hari ini. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersemangat dan siap untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, kita katakan amin dengan suara keras 3 kali. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di episode Anak Bertanya selanjutnya.